Ya, baik. Untuk praktikum jaringan komputer ini untuk materinya yaitu subnetting 2 ya. Jadi untuk subnetting 2 ini kita akan langsung mengerjakan kasus menggunakan ini ya contoh soal yang ada di Cisco yang sudah disediakan di Cisco. Ya, untuk subnetting satu yang sudah Anda kerjakan kemarin, kita akan mencoba kasusnya yaitu Anda akan diminta untuk mendesain suatu jaringan di mana topologi jaringannya sudah diketahui, ya. Nah, selain itu kita di sini juga belajar bagaimana mengimplementasikan konfigurasi dasar pada router atau switch di Cisco ya. Ya, baik. Eh, di paket tracer ini itu Anda diminta untuk mendesain suatu jaringan di mana blok IP yang diberikan adalah 192.168.0.0/24. Ya, jaringan ini itu untuk jaringan yang ada di sini. Nah, ini di bawah router customer router ya. Ya, jadi di bawah router customer router di mana untuk LAN A itu dia membutuhkan host sekitar 50 komputer, sedangkan untuk yang LAN B itu membutuhkan host sekitar 40 komputer. Ya. Ya. Kemudian ketika kita menemui soal pembagian suatu subnet yang diketahui dengan jumlah seperti ini, yang wajib Anda lakukan yaitu Anda harus mengurutkan dari jumlah host yang terbesar ke terkecil, ya. Jadi ketika akan membuat subnetting nanti, membuat tabel subnetting nanti, Anda wajib mengurutkan dari jaringan yang memiliki jumlah host yang terbesar dulu, baru ke yang kecil. Itu wajib. Ya, di sini ternyata untuk di dalam soal itu sudah diatur ya di step 1 ini, yaitu untuk subnet pertama itu digunakan untuk LAN A ya, jaringan LAN A, di mana LAN A ini membutuhkan sekitar 50 host. Sedangkan untuk jaringan subnet yang kedua itu LAN B itu membutuhkan sekitar 40 host. Nah, kemudian di sini ada tambahan yaitu Anda diminta menambahkan 2 subnet lagi, itu tidak digunakan di topologi ini, namun itu untuk keperluan penggunaan atau cadangan di masa yang akan datang ya. Nah, itu ceritanya. Baik. Ya, mungkin untuk lebih singkatnya kita akan mengerjakan menggunakan ini ya, menggunakan Notepad++. Nah, di sini kita akan membuat tabel subnetting, yaitu diketahui blok IP address-nya. Ya, blok IP-nya yaitu 192.168.0.0/24. Ini akan dibagi menjadi 4 subnet ya. Ya. Nah, untuk membagi ke 4 subnet ini kita harus membuat semacam tabel di mana tabelnya itu terdiri atas kolom ini subnet, kemudian jumlah host atau host saja, kemudian ada network address, kolom first host, kolom last host, broadcast address, dan yang terakhir adalah prefixnya, prefix dari subnet masnya ya, slash berapa maksudnya ini ya. Seperti yang kita ketahui bahwa subnet yang pertama tadi itu berdasarkan soal di sini, itu subnet pertama adalah digunakan untuk LAN A karena LAN A itu memiliki jumlah host yang terbanyak 50 ya. Ya, LAN A. Oke, mungkin ini jumlah LAN A 50 host. Kemudian untuk yang selanjutnya itu LAN B 40 host, kemudian ada LAN C dan LAN D ya. Anda diminta menambahkan dua buah subnet lagi ya, kita namakan LAN C dan LAN D berdasarkan soal yang ada di sini ya, ini yang bagian C ya. Baik, di bagian ini yang wajib Anda lakukan yaitu Anda di bagian host ini harus mengenakan rumus ya. Rumus yang digunakan adalah
Nah, 2 pangkat n harus lebih besar sama dengan jumlah host ditambah dengan 2, ya. Jumlah host ditambah dengan 2. Duanya itu di sini adalah untuk network address sama broadcast address, ya. Ya, baik. Ya, jadi kalau misalnya Anda bagian hostnya ini itu diubah menjadi seperti ini, menggunakan rumus ini, berarti otomatis 2 pangkat berapa? Nah, 2 pangkat n itu harus lebih besar sama dengan, ya saya tulis di bawahnya ya, sini. Nah, harus lebih besar sama dengan berapa? Yaitu 50 ditambah 2. Ya, atau lebih besar dari 52. Ya, secara otomatis 2 pangkat berapanya ini itu yang paling mendekati adalah 2 pangkat 6 ya. Karena 2 pangkat 6 itu bernilai 64. Ya enggak? Ya. Ya, jadi di sini kenapa ini dia menggunakan 2 pangkat 6 karena 64 lebih besar sama dengan daripada 52. Ya, setelah Anda menentukan seperti ini, nah, sudah diketahui 2 pangkat n-nya itu berapa. Nah, silakan Anda tulis seperti ini. 2 pangkat n ya, atau 2 pangkat 6 sama dengan 64. Ya, demikian pula untuk yang 40 di sini ya. Ya, jadi untuk yang 40 di sini itu kita bisa kenakan rumus 2 pangkat n itu lebih besar sama dengan 42 ya, 40 ditambah 2. Otomatis n yang kita gunakan itu sama dengan 6 ya, atau 2 pangkat 6 itu lebih besar daripada ini ya, 42. Ya, otomatis 2 pangkat 6 di sini itu bernilai 64. Ya, dikarenakan dari blok IP yang kita gunakan itu 192.168.0.0/24, kemudian dibagi menjadi ini 4 subnet ya, 4 subnet. Kita cek dulu di sini ketentuannya sebentar. Oke. Nah, ini ada ketentuannya. Semua device pada subnet itu dia memiliki memiliki panjang atau yang sama ya, panjang yang sama. Berarti otomatis kan di LAN A itu jumlah maksimal host itu karena dia itu menggunakan 2 pangkat n itu sama dengan 64, dan di LAN B itu juga sama, 2 pangkat n sama dengan 64, otomatis untuk yang LAN C dan LAN D itu juga beranggotakan sama ya. Ya, karena untuk /24 ini itu kan jumlah host totalnya itu ada 256 ya. Nah, kalau 256 dibagi 4 ya sama dengan ya 64 ya. Jadi di sini itu sama 2 pangkat 6 karena harus dibagi dengan panjang yang sama ya untuk hostnya 64. Oke. Baik. Nah, setelah ketemu kita coba ya. Ya, jadi setelah Anda menghitung bagian hostnya ini dengan rumus 2 pangkat n lebih besar sama dengan jumlah host tambah 2 ini, yang wajib Anda lakukan yaitu setelah semuanya ketemu ini, Anda turunkan blok IP yang diberikan pertama ini sebagai network address yang pertama di LAN A ya. Ya, jadi di sini untuk yang LAN A itu 192.168.0.0 ya. Ya, kemudian setelah ini diturunkan di sini, kita wajib mencari bagian network address semua dulu untuk subnet LAN A, LAN B, LAN C, dan LAN D ya. Ya, caranya bagaimana? Jadi untuk network address dari LAN B ini caranya Anda tambahkan 64 ini ke network address yang sebelumnya. Ya, jadi 64 ini ditambahkan ke ini itu menjadi network address untuk subnet yang berikutnya yaitu 192.168.0.64. Ya. Nah, demikian pula untuk yang LAN C. Berarti untuk yang network address LAN C, subnet LAN C
Berarti 0.64 ini ditambah dengan 64 juga ya. Ya, hasilnya 192.168.0.128. Ya, kemudian yang ini 128 ditambahkan 64 itu menjadi network address di LAN D ya, 192.168.0.192. Ya, kemudian kita cari network address yang terakhir 192.168.0.192 ya, ditambahkan dengan 64 itu kan 192.168.0.256. Ya, ingat, setiap blok pada IP versi 4 itu maksimal 255. Jadi kalau misalnya di sini lebih dari 255, dia akan mengalami overflow ya. Ya, jadi dia blok bagian depannya ini akan mengalami increment atau ditambah 1 setiap dia melebihi 255. Nah, jadi untuk network address selanjutnya setelah LAN D itu kalau misalnya jumlah anggotanya ini sama 192 tambah 64 yaitu 1.0. Ya, karena melebihi dari 255 yaitu. Baik, setelah Anda bisa mencari ini, oke, mungkin saya ini ya, tapi nggak apa-apa. Ya, mencari network address selanjutnya. Ya, setelah semua network address itu diketahui, yang harus Anda lakukan itu apa? Nah, ini yaitu mencari broadcast address, ya. Ya, jadi di sini ada rumus lagi tadi. Next network address itu sama dengan network address sebelumnya ya, sebelumnya ditambah dengan 2 pangkat n ya, itu. Oke, kemudian setelah Anda mencari semua network address-nya ini ketemu, maka Anda untuk tahapan selanjutnya yaitu mencari broadcast address. Untuk mencari broadcast address caranya apa? Yaitu broadcast address dari network yang bersangkutan itu caranya adalah next network address selanjutnya dikurangi dengan 1. Ya, mungkin di sini kita pakai bahasa Indonesia saja ya. Nah, network address selanjutnya ya. Ya, kemudian nah, di sini sudah ketahui ya. Jadi kalau misalnya kita berada di subnet LAN A ini, maka broadcast address-nya ini itu dicari dengan cara seperti apa? Yaitu network address selanjutnya kan ini dikurangi dengan 1. Jadi 192.168.0.64 dikurangi 1 menghasilkan 0.63. Ya, saya mungkin saya tulis 2 blok di belakang saja ya, biar lebih cepat saja. Ya, kemudian untuk broadcast address untuk subnet yang kedua itu adalah network address selanjutnya, yaitu di network address LAN C dikurangi dengan 1 ya. Berarti di sini itu 0.127. Nah, kemudian untuk broadcast address LAN C ya, subnet C, LAN C ini adalah network address selanjutnya 192 dikurangi 1 berarti 0.191. Ya, kemudian untuk yang broadcast address LAN D itu network address selanjutnya kan 1.0. 1.0 dikurangi dengan 1 menghasilkan 0.255. Itu yang harus Anda ingat ya. Jadi kalau 0.255 tambah 1 itu 1.0. Begitu. Ya, kemudian setelah Anda sudah menemukan semua broadcast address-nya, yang harus Anda lakukan itu mencari first host dan last host. Nah, first host itu rumusnya sama ya, network address ditambah dengan 1. Sedangkan last host itu broadcast address dikurangi dengan 1. Ya, jadi di sini itu untuk first host-nya 0.1. Sedangkan di sini 0.65. Ya, di sini 0.129 dan di sini 0.193. Nah, sekarang untuk last host-nya ya, berarti broadcast address ini ya
dikurangi dengan 1, 0.62. Kemudian yang di sini itu 0.126. Kemudian yang di sini 0.190. Kemudian yang di sini 0.254. Yaitu. Ya, setelah Anda mencari first host sama last host, saatnya Anda mencari prefix dari subnet masknya ini, seperti ini, /24. Nah, /24 itu kan kalau misalnya Anda hitung atau ubah ke dalam biner, itu kan biner satunya ada 24 kan? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini di apa? Setiap 8 bit itu harus dipisah dengan tanda titik ya. Nah, ini 8. Nah, ini 24, sisanya adalah biner 0. Karena IP versi 4 itu panjangnya 32 bit ya. 8 kalikan 4 ini. Nah, jadi kalau misalnya kita ubah ke bentuk desimal, ini sama dengan 255.255.255.0. Ya, ingat, subnet mask ini digunakan untuk membedakan mana bagian network dan mana bagian host ya. Ya, mana bagian network dan bagian hostnya itu, yaitu di pemisahnya ada di proses transisi dari biner 1 dan 0 ini ya. Nah, pembagiannya di situ. Ya, di sini karena /24 itu akan dibagi menjadi 4 subnet, maka prefixnya di sini itu rumusnya adalah /32 dikurangi dengan n. N yang digunakan adalah yang berasal dari pangkatnya ini ya. Nah, di sini untuk LAN A itu pangkatnya kan nilainya 6. Nah, otomatis 32 dikurangi dengan 6 menghasilkan /26 ya. Demikian pula untuk LAN B, karena dia pangkatnya sama, otomatis juga prefixnya adalah /26. Ya, ini 26, ini juga 26. Ya. Kemudian untuk /26 itu desimalnya berapa? Berarti kan biner yang bernilai satunya itu kan ada 26 ya. Ya, /26 itu berapa? Itu 1, 2, 3, 4. Nah, ini 16, 24. Nah, ini 26 ya. Ya, jadi nilai desimalnya itu 255, maaf, 255, 192 ya. Ya, karena untuk biner yang ketujuh ini kan 128 ditambah dengan 64 ya, 192. Ya, baik. Baik, untuk tahap pertama untuk subnettingnya sudah selesai ya. Anda bisa menggunakan cara yang di sini dan sebagainya boleh, namun sudah saya jelaskan menggunakan cara yang lebih sederhana seperti ini ya. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua ini Anda diminta untuk menentukan IP address dari masing-masing perangkat yang ada di LAN A dan LAN B ya. Nah, di sini untuk LAN A ya, jadi di sini untuk LAN A ya, untuk first host address-nya itu digunakan untuk interface yang terkoneksi ke interface router customer router yang terhubung ke LAN A switch. Nah, jadi ini. Jadi interface pada customer router ini, pada router ini yang terhubung ke LAN A. Berarti interface yang ini kan. Nah, interface-nya itu interface apa? Itu kita cek dulu di sini. Ya. Sebentar. Ini tidak muncul ya. Mungkin di tabelnya ya. Interface yang ada di customer router. Oh, gigabit Ethernet 00 sama 01. Ya, saya gulir lagi, muncul tidak? Oh, ternyata kelok ya. Oke, kalau nggak muncul, Anda bisa memunculkan label dari masing-masing portnya ini dengan mengakses menu option, kemudian ada preferences, nah kemudian ada always show port label ya. Oke, tinggal di close saja. Nah, ini ketahuan. Untuk yang ke LAN A itu adalah interface gigabit Ethernet 00, sedangkan yang ke LAN B itu gigabit Ethernet 01. Ya. Baik, itu sudah. Ya, itu ya. Jadi
untuk first hostnya ya, ya ini first host LAN A ini, yang ini itu digunakan untuk IP dari interface gigabit Ethernet 00 dari customer router ya. Jadi customer router interface ya, untuk gigabit Ethernet 00-nya itu IP-nya adalah first host dari LAN A ya, yaitu 192.168.0.1 ini 26 ya. Jadi kita menentukan IP-nya itu berdasarkan subnetnya, karena LAN A itu kan ada di subnet ini LAN A ya enggak. Nah, kemudian kalau misalnya di LAN B ya nanti kita mengikuti sesuai dengan soalnya ya. Ya. Untuk selanjutnya gunakan IP kedua ya, second host address ya. Jadi IP kedua pada subnet LAN A ini itu digunakan untuk ini ya, untuk ya, untuk ini VLAN ya, untuk VLAN dari switch-nya ini. Ya, jadi di sini masing-masing switch itu ada interface VLAN 1 ya namanya. Itu dia menggunakan IP kedua dari masing-masing subnet ini. Ya, di sini nanti untuk pengaturan Anda diminta untuk mengassign default gateway-nya ya. Nah, jadi nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara mengaturnya. Ya, jadi untuk ini switch ya, switch LAN A, interface VLAN satunya itu IP-nya IP kedua pada subnet A ya. IP kedua pada subnet A berarti 0.1 tambah 1 kan IP keduanya. 192.168.0.2/26 ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Anda diminta menggunakan last host ya, itu untuk alamat IP untuk PCA. Jadi untuk PCA yang ada di topologi ini itu dia mendapatkan IP last host pada subnet A-nya ini ya, subnet LAN A ya. Jadi last hostnya ini adalah 0.62. Oke, di sini untuk PCA IP-nya 192.168.0.62 ya /26 ya. Ketika kita mengkonfigurasi suatu PC itu berdasarkan tabel pengalamatannya ada ya, pasti dia akan memiliki suatu gateway ya. Ya, jadi tadi untuk ini LAN A switch, LAN B switch, PCA dan PCB itu pasti akan memiliki gateway. Untuk gateway dari PCA Anda bisa melihat di topologi ini ya. Jadi agar PCA bisa berkomunikasi dengan jaringan yang lain di luar atau di bawah interface gigabit Ethernet 00 ini, maka dia harus melalui gateway ya. Jadi kalau PCA mau ke PCB atau PCA mau ke ISP ini atau ke ISP server, dia harus melalui gateway. Gateway ini mana? Tempat keluar masuk dari subnet A ke tempat yang lain, yaitu interface yang ada di router, yaitu di gigabit Ethernet 00. Jadi untuk gateway dari PCA itu ada di gigabit Ethernet 00-nya router ini ya, dimana alamat IP-nya itu adalah untuk ini apa ya. Sebentar, saya cek lagi. Ya, ya, jadi untuk gateway-nya itu adalah first host ya. Nah, di sini kelihatan ya, yaitu interface yang ada di customer router itu sebagai dia mendapatkan IP first host ya pada subnet LAN A ya. Jadi untuk subnet dari PCA ini itu adalah IP dari gigabit Ethernet 00-nya router ini
di mana dia menggunakan first host, sedangkan PCA itu last host ya. Jadi di sini untuk gateway-nya, gateway dari PCA ya, gateway itu first host dari subnet LAN A ya, 0.1 ya, /26 juga. Demikian pula untuk gateway dari LAN ya, LAN switch LAN A ya, sama dia ya. Ya, seperti yang kita ketahui, apabila kita berada di dalam jaringan yang sama, misalnya kita berada di LAN A, mesti memiliki gateway yang sama juga, karena di sini topologinya gateway-nya itu cuma ada satu ya. Ya, jadi sangat jelas. Demikian pula untuk PCB. Nah, gateway dari PCB itu adalah interface yang ada di router ini ya, yaitu di alamat IP dari interface gigabit Ethernet 01-nya customer router ini. Ya, kita langsung menuju ke ini ya, ke ini pertanyaan selanjutnya, yaitu Anda diminta untuk ini ya, subnet yang kedua LAN B, Anda diminta menggunakan first host ya, untuk alamat IP dari interface dari customer router ini yang terhubung ke LAN B switch ya. Jadi interface dari customer router yang terhubung ke LAN B switch ini, itu dia mendapatkan atau dia menggunakan first host ya. Jadi gigabit Ethernet 01-nya customer router itu first host pada LAN B ini, yaitu first hostnya adalah 0.65 ya. Jadi di sini tulisannya gigabit Ethernet 01 ya, 168.0.65 ya, /26 ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Anda diminta menggunakan IP kedua dari subnet LAN B ini itu untuk alamat manageable VLAN 1 pada switch LAN B ya. Dan jangan lupa Anda diminta mengassign default gateway pada switch LAN B. Baik. Ya, jadi untuk switch LAN B ini VLAN satunya itu IP kedua pada subnet LAN B ini. Jadi IP pertama 65, berarti IP kedua 66 /26 juga ya, karena di sini prefiknya /26 ya. Kemudian untuk gateway-nya itu adalah first host dari switch LAN B ya. Ya, ini gateway-nya, gateway dari LAN B ini adalah interface gigabit Ethernet 01, di mana IP-nya adalah first host pada LAN B ini. Ya, gateway-nya itu untuk ini ya, gateway-nya dari LAN B itu adalah 0.65 first host-nya. Ya. Kemudian untuk PCB, IP-nya berapa? IP-nya itu sama ya, dia menggunakan last host dari subnet B ya. Ini. Jadi PCB dia mendapatkan last host. Nah, kemudian gateway-nya juga menggunakan gateway yang sama di LAN B, yaitu IP 0.6 berapa? 65 ya. Ya, jadi ini last host dari LAN B di sini itu adalah 0126 ya. 192.168.0126, /nya juga sama /26. Gateway-nya itu first host-nya 192.168.0.65/26. Ya, baik, sampai di sini. Ya, kalau misalnya Anda sudah sampai di step 2 ini, Anda sekarang diminta untuk mengkonfigurasi router pada Cisco router ya. Ya, jadi untuk konfigurasinya nanti kita akan menggunakan Notepad juga ya. Ya, jadi untuk lebih jelasnya mungkin saya akan menjelaskan mengkonfigurasi secara langsung di router Cisco-nya. Di part 2 ini Anda diminta mengkonfigurasi ini customer routernya, di mana enable secret password-nya adalah kelas 123. Ini case sensitif ya, harus sama persis.
Kemudian untuk login konsolnya, jadi ketika Anda akan mengakses customer router ini melalui konsol itu adalah Cisco 123. Ya, jadi kalau misalnya Anda bisa melihat di sini itu untuk customer service customer routernya itu memiliki port di bagian physical ini adalah port konsol ada ya. Ada di bagian mana? Itu ada di bagian ini. Ya. Nah, ini konsol port ya. Anda bisa melihat. Nah, ini sudah maksimal. Ya. Kemudian untuk hostname-nya Anda juga diminta mengisi dengan customer router sesuai dengan ini. Anda diminta mengkonfigurasi interface gigabit Ethernet 00 sama 01 ya, sama subnet masknya. Kemudian jangan lupa mengenablekan mereka. Kemudian Anda diminta menyimpannya di startup configuration file atau di EEPROM-nya atau hard disk-nya router itu sendiri. Ya, jadi saya cek dulu di sini. Oh ya, oke, cuma itu saja. Ya. Ya. Jadi untuk mengkonfigurasinya kita menggunakan command line interface ya. Nah, jadi tadi kalau nggak salah sudah di set ya. Ya, kita masuk ke command line interface. Nah, di sini itu masih konfigurasi default dari pabrik ya. Jadi masih memiliki hostname router. Di sini Anda diminta untuk mengkonfigurasi. Untuk mengkonfigurasinya kita untuk saat ini masih berada di ini user access mode ya, tandanya seperti ini. Kemudian untuk masuk ke level selanjutnya yaitu privileged access mode itu Anda ketikkan enable ya, kemudian di tab jadi auto complete ini. Nah, jadi nanti berubah dari tanda seperti ini menjadi tanda hashtag. Nah, ini privileged access mode. Nah, kemudian untuk mengkonfigurasi ini itu ada di level selanjutnya yaitu di global configuration. Caranya ke sana yaitu Anda ketikkan configure di tab terminal tab. Nah, jadi auto complete. Nah, ini ada tulisan config ya. Anda bisa melihatnya sendiri. Ya, di sini Anda diminta untuk mengenable secret ya. Enable secret passwordnya itu kelas 123. Ya, jadi perintahnya seperti ini. Enable secret Cisco 123. Itu kemudian untuk password konsol loginya Anda menggunakan perintah ini. Plan console 0. Passwordnya adalah Cisco 123. Ya, kemudian login, exit. Nah, itu. Kemudian untuk hostname-nya Anda diminta menggunakan ini customer router ya. Ya, perintahnya apa? Hostname. Nah, baru namanya customer router. Nah, ini. Anda perhatikan ini hostname sebelumnya adalah router. Kita akan ganti menggunakan perintah ini, hostname customer router. Nah, ini sudah berganti ya. Nah, itu. Kemudian untuk alamat IP gigabit Ethernet 00 sama 01 itu kita konfigurasi dengan cara seperti ini, interface gigabit Ethernet. Nah, ini 00. Nah, IP spasi address ya. Nah, IP addressnya berapa? Nah, kita lihat di sini gigabit Ethernet 00 nya tadi IP-nya adalah ini 0.1 ya. Ya, sebentar. 192.168.0.1. Nah, tadi slash-nya slash 26 ya, berarti 255.255.255.192. Enter. Kemudian untuk mengenablekannya, perintahnya adalah ini, no spasi shutdown. No shutdown itu untuk mengenablekan. Kalau shutdown berarti disable. Nah, itu. Nah, kalau sudah enable, ya Anda bisa melihat sendiri di sini. Sebentar. Ya, ini yang tadinya merah itu akan menjadi hijau ya. Ya, berarti link ini sudah
sudah up ya. Ya, baik. Nah, demikian pula untuk ini ya, yang di customer ini, untuk yang interface gigabit Ethernet 01 itu caranya juga sama. Ini kita exit. Kemudian kita bisa ketikkan interface gigabit Ethernet 01, ya kan? Kemudian ketika Anda menggunakan router Cisco itu untuk ini perintah-perintahnya itu bisa disingkat ya. Ya, kalau tadi kan perintahnya IP address ini. Nah, saya tulis IP add saja, itu bisa. Dimana untuk ininya untuk IP dari gigabit Ethernet 01-nya itu 0.65 ya, /26. 192.168.0.65 spasi subnet masknya ya, /26 192. Nah, kemudian no shutdown. Exit. Anda lihat itu sudah menjadi hijau lagi ya dari merah. Nah, itu. Ya, di sini Anda bisa melihat nilainya ya. Jadi kalau misalnya Anda sudah mengkonfigurasi sampai level ini, level gigabit Ethernet, itu nilainya 39. Jadi kalau misalnya Anda masih bingung nilai yang salah mana dan sebagainya, Anda bisa cek result di sini. Kemudian masuk ke assessment item. Nah, ini. Nah, ini. Oke. Nah, di sini ada yang salah, yaitu enable secret-nya ya. Ya, di sini saya cek lagi enable secret-nya itu tadi apa ya? Nah, sebentar. Enable secret-nya itu kelas 1 2 3 ya. Ya, coba saya cek lagi. Ini saya exit dulu. Nah, kalau misalnya seperti ini, masuknya ke privilege ya. Nah, kita harus masuk ke configure terminal dulu. Ya, enable secret kelas 1 2 3. Nah, sekarang 43. Berarti tadi saya salah memasukkan ya. Ya, baik, nggak apa-apa. Ya, kita cek result lagi. Nah, ternyata sudah betul semua untuk yang bagian customer routernya ini. Ya, baik. Ya, di sini Anda bisa melihat mengecek kesalahannya itu ada di bagian mana, yaitu di bagian ini ya, di bagian privilege. Di privilege Anda bisa ketikkan show running config ya, atau show run. Nah, ini adalah konfigurasi yang sudah Anda masukkan tadi. Nah, konfigurasi ini tersimpan di RAM. Jadi kalau misalnya nanti ini sebagai contoh kan saya sudah mengeset ini ya, IP-nya dan sebagainya. Nah, nanti kalau misalnya Anda tidak simpan, itu akan hilang. Ya. Nah, ini LAN konsolnya ketahuan ya, passwordnya Cisco, kemudian ada enable secret-nya. Kalau enable secret itu passwordnya nggak bisa kelihatan ya. Ini karena kena ini hashing ya di MD5 kan. Ya. Ya, jadi kalau kita bisa buktikan apakah konfigurasinya itu hilang atau enggak, kita matikan routernya ini. Nah, cara matikan routernya ini ada tombol switch. Nah, kita off. Oh, ternyata kelock ya. Ya, baik. Walaupun kelock, tapi nggak apa-apa. Ya, mungkin kalau pengen nganu ya, ini reset activity nggak apa-apa. Ya, kita coba saja nggak apa-apa. Ya, jadi nilainya kembali ke 0 ya. Ya, di sini saya akan mengulangi perintahnya tadi untuk yang customer ya. Ya, customer router ya, scriptnya ini. Ya, jadi untuk customer router tadi itu sebentar. Ini. Jadi pertama-tama tadi enable configure terminal. Nah, kemudian enable secret ya. Enable secret kelas 1 2 3 ya. Betul. Kemudian LAN konsolnya, LAN konsol 0. Passwordnya itu adalah Cisco 123. Kemudian jangan lupa login, exit. Kemudian hostname-nya itu
customer router ya, sama seperti yang di sini. Nah, setelah itu Anda mengeset IP pada interface gigabit Ethernet 00 ya. Ya, IP address 192.168.0.6 0.1 sama 65 ya. 0.1 spasi subnet masknya ya. 126 itu 192, no shutdown, exit. Ya, EX saja boleh. Ya sudah, exit nggak apa-apa. Ya, kemudian interface gigabit Ethernet 01, IP addressnya 192.168.0.65 ya. Ini betul. Spasi 255.255.255.192. No shutdown untuk mengenablekan exit. Ya, selesai. Ya, kemudian Anda nanti diminta untuk untuk menyimpannya. Untuk menyimpannya itu perintahnya Anda harus ini ya, masuk ke privilege. Nanti masuk ke privilege. Pertama-tama sebelum ke sana kita kopikan dulu untuk konfigurasinya. Ya, kemudian kita masuk ke sini ke router. Nah, kita ini ya, enter, kemudian dipastekan. Nah, seperti itu, selesai. Nggak ada yang ini ya. Nah, jadi nilainya sama 43 ini. Nah, kita exit dulu. Nah, kita masuk ke privilege, kemudian kita simpan ya. Jadi kita menyimpan konfigurasinya ini itu di bagian privilege. Caranya apa? Perintahnya adalah copy dari running config ke startup config ya. Jadi konfigurasi yang baru kita masukkan ini itu masuk di running config. Sedangkan startup config itu digunakan untuk menyimpan di memori tetap ya, seperti hard disk atau EEPROM. Ya. Jadi ketika router itu booting up atau booting, itu dia akan mengeload konfigurasi yang ada di startup dulu untuk dimasukkan ke running config gitu. Ya, jadi perintahnya ini kemudian enter lagi untuk menyimpannya. Dah selesai. Ya, ini untuk ini. Ya, kemudian Anda diminta mengkonfigurasi ini LAN-nya ya, dimana untuk konfigurasi dari LAN-nya ini itu mengkonfigurasi VLAN 1 ya, VLAN 1 dan default gateway-nya. Ya, saya cek dulu ya perintahnya seperti apa. Saya agak lupa. Enable configure terminal ya, kemudian IP ya. Kalau misalnya Anda bingung ya, pakai tanda tanya untuk melihat perintahnya apa saja ya. Ya, IP default gateway. Oh ya, betul. Baik, mungkin saya akan exit dulu, exit lagi. Oke, kembali ke awal. Ya, saya akan mengkonfigurasi LAN A sama LAN B melalui notepad saja ya. Ya, ini exit, copy run spasi start ya untuk menyimpannya. Nah, sekarang untuk switch LAN A. Ya, di sini tadi enable configure terminal. Ya. Saya cek dulu yang dinilai itu apanya ya. Oh, hanya ininya ya. Jadi untuk hostname-nya tidak pengaruh ya. Ya sudah, kita kasih hostname saja ya. Hostname apa ini? LAN A. LAN A. Kemudian kita langsung mengkonfigurasi ini interface VLAN satunya ya. Jadi kita tidak menambahkan konfigurasi untuk passwordnya ya. Oke, jadi langsung interface VLAN 1, IP addressnya itu LAN A, IP addressnya ini ya, IP keduanya ya. Oke, 192.168.0.2, subnet masknya 126 ya, sama 192, no shutdown, exit. Nah, kemudian tadi ada IP default
gateway ya, gateway. Nah, gateway-nya itu adalah first host-nya, yaitu 192.168.0.1. Ya, sudah selesai untuk konfigurasinya. Nah, kita copy saja untuk yang switch LAN A ya. Kita copy. Ya, masuk ke switch ini. Nah, Anda enter dulu, kemudian dipaste. Itu sudah, ya kan, berubah. Ya, kalau misalnya Anda mau simpan, boleh. Tidak juga nggak apa-apa karena tidak dinilai. Ya, di sini kita cek dulu. Ya, ternyata betul semua ya. Nah, sekarang tinggal LAN B sama PC A, PC B. Oke. Ya, kemudian setelah LAN A, Anda diminta untuk mengkonfigurasi LAN B ya. Maaf, switch pada LAN B-nya ya. Oke. Ya, oke. Ya, jadi untuk switch LAN B-nya kita copy paste dari switch LAN A-nya biar cepat ya. Ya, ini diganti dengan LAN B. Ya, kemudian hostname-nya diganti dengan LAN B. Dan jangan lupa IP-nya itu diganti ya. Untuk VLAN satunya LAN B itu di 0.66. Gateway-nya 0.65. First host-nya ya, subnet kedua. First host subnet yang kedua yang ini. 0.65, maaf, 66. Gateway-nya 65. Kita cek lagi. Ya, 6665. Baik. Oke, tinggal kita kopikan saja. Kemudian masuk ke switch LAN B ya. Ke CLI, enter, paste. Dah selesai. Ya, di sini kalau misalnya betul nilainya 73 ya, kita bisa ceknya. Nah, ini sudah betul semua. Kemudian kita akan mengkonfigurasi IP pada PC A dan PC B. Ya, untuk mengkonfigurasi IP pada PC A dan PC B, nah, kita lihat catatannya tadi. Nah, ini. Nah, ini PC A, PC B ya. Nah, PC A. Nah, jadi kita klik aja PC A, kemudian di sini ada desktop, kemudian ada IP configuration. Nah, Anda isi di sini. Yaitu IP-nya untuk PC A yaitu last host ya, 0.62. Subnet masknya itu 255.255.255.192. Gateway-nya ini 0.1. Ya, jadi gateway dari PC A adalah IP dari gigabit Ethernet 00 ini yang ada di router ini. Oke, selesai. Kemudian kita lanjutkan yang PCB. Ya, jadi yang PCB ini IP-nya berapa? Yaitu 0.126 ya, last host-nya. Ya, subnet masknya itu /26 juga. 192 ya, ini. Gateway-nya berapa? Yaitu first host-nya pada subnet B ya. Ini first host-nya. 0.65 ya. 192.168.0.65. Oke, kita close. Nah, kita cek nilainya dulu. Ya, nilainya sudah 100 semua ya. Kalau misalnya nggak percaya, Anda bisa melihatnya di bagian sini. Oke, sampai di sini ada. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan Anda bisa komentar ya di Google Class. Ya, kemudian di sini oke, sudah semuanya. Anda diminta melakukan ping ya. Pingnya ke gateway-nya. Ya. Kemudian setelah ngeping di gateway-nya, itu Anda diminta ngeping ke PC A ke PC B ya. Ya. Baik. Di sini tadi ini ya, PC A itu ya kita ping lewat command prompt ya. Nah, IP config-nya tadi kan ini. Nah, gateway-nya berapa? 0.1 kan. Nah, jadi ping 192.168.0.1. Yaitu reply. Ya, kemudian PCB juga sama ya, Anda diminta ngeping. Ya, IP config dulu untuk melihat konfigurasi IP-nya yang kita masukkan. Oh, ternyata gateway-nya 0.65. Ping 192.168.0.65. Ya, bisa ya. Jadi PCB ngeping ke interface gigabit Ethernet 01 yang alamatnya di 0.65 di customer router ini bisa. Nah, sekarang
kita akan ngeping dari PC A ke PC B. Ya. Ping 192.168 PC B itu dari PC A. PC B itu alamatnya di 0126. Ya, bisa ya. Ya, karena di custom router sudah ada routingnya ya. Nanti untuk terkait dengan routing akan kita bahas di materi selanjutnya. Demikian pula untuk PC B ke PC A ya. Nah, sebentar. Ping 192.168.0.62 ya. Alamat IP dari PC A. Ini. Ya, itu bisa juga. Baik, sampai di sini tutorial kali ini. Silakan Anda coba sendiri berdasarkan yang sudah saya ini sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu di materi selanjutnya ya. Sekian dari saya. Terima kasih.